Siapa yang berani menyentuhnya? Aku belum tanda tangan pengunduran diri. Aku masih Direktur Utama Perusahaan Lestari. Hari ini, siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut Rama Pratama akan langsung kupecat. Ratu Lestari diduga berkomplot dengan orang luar merugikan perusahaan. Tangkap dia juga sekalian. Berani-beraninya kamu menyentuh orangku. Kau mau apa? Ini perusahaan Lestari. Dasar pemburu gila. Aku bisa lapor polisi sekarang juga untuk menangkapmu. Lapor polisi? Boleh saja. Biar satpam sekalian periksa. Jam 2 pagi semalam. Siapa yang menyusup ke kantor Direktur Utama pakai alat decoder untuk meretas Sandi Brankas? Kau jangan asal menuduh. Aku tak tahu apa maksudmu. Aku tidak tahu. TV-nya sudah lama rusak. Apa buktinya? Aku tak butuh bukti, karena yang kau curi susah payah memang sengaja aku tinggalkan untukmu. Kertas bekas. Kalian bukannya takut keluarga Kadir rilis duluan? Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Obat ajaib yang dirilis Rizky hari ini akan berubah jadi surat kematian perusahaan Kadir. Rekan-rekan media sekalian, sekarang saatnya menyaksikan keajaiban. Kami akan mengundang ke atas panggung seorang model dengan flek hitam parah di wajahnya untuk mencoba krim putih anggun kami. Dijamin dalam semenit kulitnya akan tampak seperti baru. Sakit banget. Wajahku perih banget. Rasanya seperti terbakar. Tolong aku, Tuan Rizky. Inikah yang perusahaan Anda sebut obat ajaib revolusioner? Ini jelas-jelas racun perusak wajah. Kok bisa jadi begini? Cepat, matikan siaran langsungnya. Satpam, usir para wartawan ini. Kok bisa begini? Padahal aku lihat sendiri dia menguncinya di berangkas. Resep yang asli kok bisa berubah jadi racun? Itu draft awal Ibu Lestari 5 tahun lalu yang dibuang. Di dalamnya ada 2 bahan obat. Jika dicampurkan, akan menghasilkan racun korosif yang kuat. Aku cuma memungutnya dari mesin penghancur kertas, menaruhnya di dalam berangkas, dan sengaja tunggu pengkhianat mencurinya. Resep sempurna krim kulit kristal yang asli, sejak awal sudah aku simpan di cloud enkripsi tingkat SS Surya Capital. Pratama, kamu, sebenarnya, seberapa besar rencana yang kamu susun ini? Jaya Lestari, dasar brengsek! Demi menjadi direktur, kamu berkomplot dengan keluarga Kadir. Kamu ingin membawa perusahaan Lestari menuju kehancuran. Kamu mau bikin kita semua mati. Kalau bukan karena Tuan Rama tahu sebelumnya dan menukarnya dengan resep buangan, hari ini di depan semua media Kota Jaya yang hancur reputasinya dan bangkrut adalah kita. Kamu lebih buruk dari binatang. Kalian bicara omong kosong. Tadi itu cuma omongan si berandalan Rama Pratama yang sepihak. Apa buktinya kalau aku yang mencurinya? Aku ini wakil direktur Lestari, paman kedua kandung ratu. Mana mungkin aku cerakai keluargaku sendiri? Mana buktinya? Keluarkan. Mau bukti? Akan kuberikan. Sebelah kiri adalah yang kamu hapus. Rekaman CC ke koridor kantor direktur. Peretas elit dari Surya Capital hanya butuh 5 detik untuk memulihkannya. Pukul 2.17 pagi, kamu memakai topi bisbol, memegang decoder. Kayak malingmu lumayan standar. Sebelah kanan adalah mutasi akun luar negeri Bank Internasional. Perusahaan cangkang luar negeri. Perusahaan Kadir mentransfer ke rekening pribadimu, Jaya Lestari, biaya beli putus sebesar 100 miliar rupiah. Wakil Direktur Lestari. Ada lagi yang mau dijelaskan? Iya tuh, tolong maafkan paman. Rizky Pacingan itu yang memaksa aku. Dia memaksa aku. Dia bilang kalau aku tak mencuri resepnya, dia akan membunuhku. Paman sedang khilaf. Tolong, demi mendiang kakekmu, tolong ampuni paman. Kalau kakek melihat dari surga dan tahu karena keserakahanmu kamu hampir menghancurkan usaha keluarga Lestari, dia sendiri yang akan menjebloskanmu ke penjara. Kapten keamanan sudah dilumpuhkan. Maya, cepat pakai teleponku lapor polisi. Serahkan Jaya Lestari bersama satpam pengkhianat ini semuanya ke tim investigasi khusus. Aku, Ratu Lestari, akan membuatnya membusuk di penjara. Habislah, semuanya hancur.
Ibu Lestari, beres-beresnya sudah selesai. Waktunya kita kembali kerja. Saham keluarga Kodir saat ini pasti sedang hancur lebur. Belum pernah terjadi sebelumnya. Kehancuran terbesar dalam sejarah. Ini kesempatan kita untuk menghabisi mereka. Kamu gak ingin melewatkannya kan? Ratu, aku paman kadumu. Kamu tak bisa sekejap ini. Kalau kamu memenjarakanku, keluarga Lestari akan dicaci maki. Ratu, bawa dia. Siapa yang tadi bilang mau tarik saham? Silakan maju sekarang. Aku, Ratu Lestari, akan bayar 10% di atas harga pasar untuk beli semuanya. Ibu Lestari, kami tadi ditipu oleh Jaya Lestari brengsek itu. Kami sungguh buta. Lestari di bawah pimpinan anda, ditambah suntikan dana Surya Capital, kedepannya pasti akan melesat. Siapa yang berani tarik saham, dialah orang paling bodoh di Kota Jaya. Kalau tidak, jadi tarik saham. Kalian semua tutup mulut dan kembali ke posisi masing-masing. Mulai hari ini, aku yang berkuasa di perusahaan Lestari. Pratama, selanjutnya bagaimana kita membalas? Pembalasan? Yang ku mau adalah kehancuran total. Tuan Rama, semua sudah siap. Perusahaan Kadir, karena siaran langsung global insiden cacat wajah di konferensi pers, kini menghadapi krisis humas yang belum pernah terjadi. Harga saham sudah panik dijual massal. Gunakan Surya Capital. Semua dana rahasia di wilayah Asia Pasifik ditambah 5 triliun rupiah di akun sementara. Lakukan short selling penuh pada Kadir. Dalam 10 menit, aku ingin melihat saham perusahaan Kadir anjlok. Aku ingin Rizky Kadir bangkrut. Siap laksanakan, Tuan Rama. Naikkan, suntikan dana terus. Naikkan harganya. Kenapa ada dana sebesar ini? Lakukan short selling pada kita. Tuan Rizky, kita tidak tahan lagi. Volume dana lawan sangat mengerikan. Benar-benar seperti lautan luas. 1 triliun rupiah dilempar masuk, tidak ada riak air sama sekali. Rantai dana kita putus. Tuan Rizky, anjlok batas bawah. Otoritas Bursa Efek sudah mengeluarkan surat penghentian paksa. Banyak bank baru saja menelpon, meminta kita membayar pokok dan bunga lebih awal, mengembalikan pinjaman puluhan triliun rupiah. Perusahaan Kadir bangkrut. Bangkrut bisnis triliunan keluarga Kadir. Lenyap hanya dalam 10 menit. Ibu Lestari, habiskan minuman perayaan ini, lalu gantilah bajumu. Aku akan menemanimu ke keluarga Kadir untuk menagih bunganya. Ibu Lestari, tadi pagi krim putih anggun dari perusahaan Kadir Krim Putih Anggun membuat wajah penggunanya hancur. Kabarnya, resep kalian berdua berasal dari sumber yang sama. Sekarang seluruh Kota Jaya memboikot. Di saat seperti ini, Anda memaksa merilis krim kulit kristal. Apa Anda mau jadikan lebih banyak wajah konsumen sebagai kelinci percobaan? Betul, Ibu Lestari. Jika hari ini ada insiden lagi, apa perusahaan Lestari sanggup menanggung tanggung jawab pidananya? 热开 Media, harap tenang. Yang dirilis perusahaan Kadir pagi ini hanyalah barang curian dari Lestari, racun buangan dengan cacat fatal. Dan hari ini, yang akan saya, Ratu Lestari, tunjudalah racikan yang telah teruji waktu, didukung secara eksklusif oleh Surya Capital. Resep rahasia sempurna. Silakan masuk mode uji coba kami. Saya adalah korban pagi ini. Korbannya. Semua rumah sakit bilang wajahku sudah hancur. Harus operasi cangkok kulit. Tuan Rama menemuiku. Dia bilang resep rahasia sempurna Lestari bisa menolongku. Aku ingin mencobanya. Kulit sebening kristal, rusak sebelum pulih. Sekarang, saksikan keajaibannya. Usaplah wajahmu. Keajaiban! Ini keajaiban di dunia medis. Tanpa efek samping apapun. Memperbaiki luka bakar parah dalam 30 detik tanpa bekas. Ibu Lestari, berapa harga krim kulit kristal ini? Platform media kami ingin memesan senilai 10 juta rupiah. Tidak, 100 juta rupiah. Pratama, terima kasih. Resep rahasia sempurna ini memberiku kepercayaan diri. Konferensi persnya sangat sukses. Ibu Lestari, sekarang saatnya kita menagih utang pada keluarga Kadir. Dasar tidak berguna.
Selalu bikin masalah. Dasar binatang. Bisnis miliaran keluarga Kadir hancur di tanganmu dalam sehari. Kredit bank diputus, saham ditangguhkan, keluarga Kadir sekarang jadi buronan. Ayah, ini bukan salahku. Siapa yang tahu pengawal si Rama itu punya koneksi yang begitu hebat. Bahkan Surya Capital pun patuh padanya. Memangnya kenapa dengan Surya Capital? Ini adalah Kota Jaya. Orang luar takkan bisa melawan penguasa lokal. Ayah sudah bayar mahal untuk menyewa Pak Derajat dari dunia bawah Kota Jaya. Asalkan malam ini kita bisa mencuri jalang Ratu Lestari itu, paksa dia serahkan resep rahasia sempurna. Keluarga Kadir kita pasti akan bangkit lagi. Direktur Kadir, tak perlu repot menyuruh orang. Kami datang sendiri ke sini. Ayah, itu dia. Dialah iblis itu. Ada jalan ke surga kau abaikan. Neraka tak berpintu, malah kau terjang. Berani bertingkah di wilayahku. Tigor, cincang pria ini untuk makanan anjing. Tangkap hidup-hidup wanitanya. Bocah, mati di tanganku adalah kehormatan bagimu. Akan kuremukan tulang belakangmu, inci demi inci. Pratama, orang mereka terlalu banyak dan membawa senjata. Hancurkan tulang belakangku. Memangnya kamu pantas? Maju semuanya, aku sedang buru-buru. Tunggu apa lagi? Serang, bacok dia sampai mati. Hadiahnya 10 miliar. Ampun. Aku salah. Aku takkan berani mengincar Ibu Lestari lagi. Kumohon, anggap aku angin lalu dan lepaskan aku. Si Rama, jangan terlalu sombong. Aku sudah menelpon Pak Derajat. Beliau membawa seluruh dunia bawah tanah Kota Jaya. Ada di luar pintu. Hari ini kau tak bisa kabur. Pak Derajat, akhirnya Anda datang juga. Bajingan kecil inilah yang tidak hanya mengacaukan tempatku, tapi juga mengancam akan menghabisi seluruh dunia bawah tanah Kota Jaya. Bapak harus membelaku. Anak muda, hebat juga kau. Tapi terlalu sombong, bisa bikin umur pendek. Berlutut dan patahkan kedua lenganmu hari ini. Akan kubiarkan mayatmu tetap utuh. Derajat Pratama, 5 tahun tak bertemu. Sekarang kamu sudah punya nyali bicara sambil berdiri denganku. Bawahan ini buta, berani menyinggung yang mulia. Hamba pantas mati. Majelis bayangan. Ternyata kau master majelis bayangan yang legendaris. Keluarga Kadir tamat, benar-benar tamat. Mengerti cara mengurusnya. Saya mengerti. Keluarga Kadir terlibat kejahatan berat. Semua aset mereka dalam 1 jam akan dialihkan ke perusahaan Lestari. Johan Kadir dan Satria Kadir. Saya sendiri yang akan menenggelamkan mereka ke dalam pilar beton jembatan besar Kota Jaya. Tak bisa bangkit lagi selamanya. Pratama, sudah cukup. Serahkan saja mereka pada hukum. Aku tak ingin tanganmu berlumuran darah. Aku turuti maumu. Derajat Pratama, serahkan mereka pada jarum emas dan unit kriminal besar, biar mereka nikmati waktu di penjara untuk sisa hidup mereka. Baik, siap laksanakan perintah yang mulia. Suntikan dana 5 triliun. Presiden Surya Capital berlutut. Raja dunia, bawah Kota Jaya, memanggilmu Tuan. Rama Pratama, sebenarnya orang seperti apa kamu ini? Apa kamu ada di sisiku benar-benar cuma kebetulan? Entah itu kebetulan atau sudah takdir. 1.000 triliun rupiah milikku. Dan semua kekuasaan besar itu hanyalah angin lalu. Dulu aku memimpin majelis bayangan.
menaklukkan banyak negara, membuat para penguasa dunia ketakutan setengah mati hanya demi berada di puncak kekuasaan. Tapi saat di lokasi konstruksi itu, saat aku menangkapmu, aku baru mengerti hal yang paling pantas kujaga di dunia ini. Puncaknya ada di pelukanku. Mereka yang diam-diam mengincar resep rahasia sempurna dan para bajingan itu, apa benar-benar sudah dibereskan?